Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Harapannya Pak Edi hadir. Karena kalau Pak Edi hadir di situ, Beliau hadir. konsep kita kemarin ada semua di Pak Edi, insya Allah. Hadir beliau. Tadi sudah Nah, teleponan. Memang kita udah teleponan dari 3 hari belakangan ini sama Pak Edi. Kebetulan Pak Edi itu sahabat lama saya, Bang. Sahabat lama. alhamdulillah. Sama-sama di travel ya. Ya, dia udah komunikasi dan tadi sore terakhir dia confirm untuk acara besok dia dipastikan akan hadir. Alhamdulillah. Ah, saya besok ada, mudah-mudahan nanti saya bisa lihat salah satu live-nya dari kalian yang live. Tetapi kalau untuk gabung mungkin besok saya agak susah. Karena besok saya ada pekerjaan dari pagi-pagi sekali. Saya berangkat dari rumah subuh karena lumayan jauh. Tapi nanti kalaupun nanti saya bisa hadir di salah satu live kalian, karena kan banyak sekali teman-teman Bali, nanti insya Allah saya hadir juga di situ. Baik, ditunggu besok abangku. Sempatkan Ya, ntar untuk mampir. insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum Bang Cemerlang. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ya. Oke. Kan saya lihat dari Papi Tomli atau Mas Yun sendiri, kalau nama Korwil itu nggak diperbolehkan ya? Apakah benar atau gimana itu? Oh gini, sebenarnya begini ya. Saya ceritakan dari awal bahwa sejak 5 bulan, hampir 6 bulan yang lalu, kami merencanakan pembentukan suatu wadah untuk Sobat Ngarit. Itu sudah lama sekali kita ingin bentuk. Kemudian dari situ kita berusaha menyatukan Sobat Ngarit dengan nama Korwil gitu. Jadi ini adalah inisiasi dari kami sendiri, bukan dari Mas. Jadi tujuannya adalah untuk menyatukan Sobat Ngarit dalam wadah-wadah di provinsi-provinsi, sehingganya memudahkan koordinasi. Awalnya dari situ, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada banyak sekali provinsi yang sudah terbentuk. Kemudian ada beberapa dari negara luar negeri yang sudah terbentuk juga bareng kita, bareng bersama kami gitu. Nah, baru-baru ini setelah Surabaya itu ya, jadi setelah Kopdar Surabaya itu sorenya, jadi setelah Kopdar pagi sampai siang sampai sore semuanya pulang, itu kami rapat di belakang. Jadi Hedon Estate itu kami rapat di belakang bareng dengan Ring 1 dan beberapa orang lagi perwakilan dari provinsi. Di situ disampaikan bahwa Mas Iyun ingin nama Korwil ini diganti gitu. Jangan pakai Korwil lagi. Karena Mas Iyun tidak ingin ada sekat, ada apa ya, kayak ada jenjangnya, ada penghalang untuk lebih dekat. Dia inginnya jadi keluarga saja gitu. Jadi kita semuanya diinginkan jadi keluarga besar Sobat Ngarit. Karena katanya kalau di Korwil itu nanti seolah-olah Mas Yun jadi ketua lebih tinggi, yang di provinsi lebih rendah, kabupaten lebih rendah lagi. Dan Mas Yun tidak ingin itu. Nah, itu alasan dari Mas Yun seperti itu. Sehingganya diminta Korwil ini dirubah menjadi keluarga besar Sobat Ngarit. Kemudian untuk teman-teman yang kemarin kita sebut sebagai Korwil, kayak saya sendiri disebutnya Korwil Lampung, itu diganti menjadi Inisiator Lampung gitu. Walaupun kalau secara pribadi saya sendiri itu tidak jadi masalah ya. Jadi apapun penamaannya, yang penting kita masih di Sobat Ngarit gitu. Namanya masih Sobat Ngarit gitu. Itu kan hanya penamaan saja, penyebutan saja. Gitu untuk menyatukan Sobat Ngarit. Hanya saja ya kita sebagai Sobat Ngarit ya kita dukung penuh apa yang diminta Mas Yun gitu. Dia minta untuk Korwil ini diganti namanya menjadi keluarga besar Sobat Ngarit, ya apa salahnya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Memang sampai saat ini karena kita sudah 5 bulan, hampir 6 bulan ini menggunakan kata Korwil, jadi masih agak kagok karena kan baru sekitar berapa hari gitu. Masih agak kagok merubah kebiasaan manggil Korwil gitu. Jadi Korwil Lampung gitu kayaknya kan gampang gitu, Korwil Bali gitu. Jadi nyebutnya keluarga besar Sobat Ngarit Bali, panjang banget gitu. Jadi mungkin bisa diperpendek Sobat Ngarit Provinsi Bali. Nah, itu mungkin ya, begitu lebih bagus juga. Iya, yang pasti intinya Korwil ini dirubah gitu, diminta dirubah. Juga Papi Tomli saat live itu bareng ngobrol sama saya itu juga menyampaikan katanya Korwil ini kalau memang tidak disetujui ya kita rubah aja apapun namanya. Karena juga kalau dalam pandangan Papi Tomli, Korwil ini mirip dengan ormas katanya gitu.
Ya, memang khawatirnya nanti memang benar benar khawatirnya benar. khawatirnya bentrok gitu, karena dalam satu provinsi pasti ada banyak sekali ormas gitu. Nah, dilihatnya muncul nih ada ormas baru dikiranya kan, nama Korwil Sobat Ngarit gitu. Wah, ini ada ormas baru, nanti kata Pak Pitomdi malah diajak ribut jangan-jangan gitu. Sehingganya seperti itu. Memang Ya kita memang kita kita bagus. sambut baik itu. Karena Bali sendiri kalau untuk ormas itu sangat banyak, kumpulan ormas di Bali itu sangat banyak sekali. Jadi memang Ya. kalau dari Sobat Ngarit apa namanya nggak memakai Korwil itu memang memang sangat sangat bagus banget. Jadi lebih ke persaudaraan, kekeluargaan itu lebih Ya. lebih baik. Ya, itu baik sekali juga, Pak Pitomdi, tapi dia menyatakan bahwa jangan sampai kalian mengira saya anti Korwil ya gitu. Jadi ini karena ini hanya untuk keluarga besar kita di Sobat Ngarit, saya tidak anti Korwil kata Pak Pitomdi. Tapi ini karena Mas Yun mintanya begitu, kemudian agar kita lebih apa ya, lebih cari aman ya daripada dikira nanti kayak ormas-ormas yang kurang baik, jadi lebih baik dirubah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dari permintaan Pak Pitomdi kemarin. Hmm, Ya, baik, dipahami. Mungkin ada lagi satu bang ya. Eh, mumpung kita saling sharing lah bang. Untuk logo Sobat Ngarit itu kan banyak yang menggunakan sudah bang. Artinya kayak UMKM kita contohkan lah bahwa misalkan di warung bakso dia pakai logo Sobat Ngarit untuk membuat sepatu. Dan kan ada lagi yang misalkan jualan camilan, Bang. Otomatis logo itu kan pasti nempel di setiap produknya. Nah, itu infonya tidak diperbolehkan, apa benar itu bang? Itu bagaimana? kalau saya pribadi mengatakan itu boleh. Kalau itu tidak diperbolehkan karena gini, Mas Yun itu sendiri support kepada UMKM. Hmm, Pak Pitomdi juga support kepada UMKM. Jadi tidak mungkin itu tidak diperbolehkan gitu. Walaupun sebenarnya perlu diketahui Sobat Ngarit itu sudah ada hakinya, sudah ada hak ciptanya, tapi di produk. Di produk, dan produk itu kan di situ ada muncul ya di haki, kalau kita buka itu ada produknya tertera di situ. ya, Nah, jadi yang tidak tertera itu bisa digunakan. Dan ini kalau menurut saya sangat baik untuk Sobat Ngarit. Yang penting tidak menyalahi itu ya. Jadi di situ kalau tidak salah yang tertera adalah baju, celana, topi, kaos kaki, sepatu, intinya seperti itu. Tapi kalau untuk bikin banner, bikin spanduk, bendera, stiker itu tidak ada tercantum di haki itu. Saya rasa itu kalau menurut saya boleh, karena menurut saya karena itu tidak ada hakinya. nah, Dan itu kan mengatasnamakan Sobat Ngarit itu baik ya. Itu kan support kita ke UMKM. ya, Gitu. itu udah bang. Kalau misalkan di stiker, di banner itu kan tidak masalah. Cuman ini kalau di produknya bang. Contoh nih kita bikin camilan keripik, di bungkusan keripiknya itu kita sablon logo Sobat Ngarit ya. Makasih ya, udah selesai bungkusnya. Oke, makasih ya. Bungkusnya ada di sini. Makasih ya. Sorry bang. Bungkus. Ya, kita bilang tadi contoh logo kita jualan keripik misalnya. Nah di kemasan keripiknya itu dipakai logo Sobat Ngarit. Otomatis itu kan sama dengan kayak produk jadi. Apakah itu Betul. diizinkan atau seperti apa? Nah, kalau ke produk sendiri, kalau kata saya ya ke produk, walaupun itu belum di haki itu tidak tertera, saran saya ngobrol dulu dengan Mas Yun. Karena Mas Nanang sendiri adalah teman baik dari Mas Yun. Dia juga punya produk. Dia punya produk sambel. Nah, di situ dia juga mau bikin nama Sobat Ngarit, tapi dia ngobrol dengan Mas Yun dulu. Dan sampai sekarang akhirnya tidak jadi pakai nama Sobat Ngarit produknya. Gitu. Ada namanya apa ya, Sobat apa gitu, tapi ada sobatnya, cuman bukan Sobat Ngarit. Gitu. Tapi dia ngomong dulu ke Mas Yun karena itu kan berupa produk yang dipasarkan gitu. Iya. Jadi beda lagi ini kasusnya karena itu ditempel di produk-produk untuk dipasarkan. Jadi saran saya kalau memang itu mau disebarluaskan, dipasarkan sebagai produk pribadi, mungkin bisa dikonsultasikan ke Mas Yun langsung aja atau lewat Mas Taufik adminnya. Mas Taufik ini adalah pamannya Mas Yun. Paman Mas Yun rangkap sebagai admin, rangkap sebagai editornya Mas Yun. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Jadi besok ini bisa dijadikan salah satu bahan juga saat kopdar. Iya. Kan Pak Edi ada juga di situ. Nanti juga bisa ngobrol sama Pak Edi tuh.
hadir besok juga. Mm-mm. Mungkin dari yang lain ada yang mau sesi tanya jawab atau sesi sharing, monggo. Ya, saya rasa udah cukup sih, jelas ya. Ya mungkin besok di acaranya mungkin lebih lanjutnya mungkin kita dapat penjelasan lagi dari Pak Edi mungkin untuk kedepannya apa namanya di Sobat Ngarit ini kedepannya seperti apa lanjutnya mungkin besok lah untuk acara penjelasannya. Ya, makasih banyak Bang Cemerlang. Siap, oke. Sebentar tak balesin ini ya. Ada Ratno, apakah stiker Sobat Ngarit boleh ditempelkan di kendaraan? Sejauh ini saya bilang boleh. Ditanyakan. Mas Kleyeng yang pegang stiker, Mas Yun yuk menyatakan bahwa stiker ini kalau secara terpusat dari Mas Yun tuh lewat Mas Kleyeng. Untuk stiker kendaraan itu ada semua, mau full kaca atau cuma kecil-kecil ada semua dia. Monggo, gimana tadi? Karena tidur di sini. Oh, Karena apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Karena sudah malam ini. lagi satu Bang, masih sih ke UMKM kan. Kebetulan Bang, untuk saya pribadi di Bali itu kan ada wadah koperasi Bang. Yang Bang sampai dengan saat ini saya sudah menaungi beberapa UMKM dengan menggunakan payung hukum saya. Nah, apakah memungkinkan payung hukum saya ini atau koperasi saya lah, saya bukakan izin usaha khusus untuk Sobat Ngarit Bali dan teman-teman Sobat Ngarit Bali bisa sertifikasi melalui koperasi tersebut untuk pengurusan perizinan UMKM dan lain sebagainya. Jadi agar usaha teman-teman ini bisa mendapatkan perhatian juga dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oh ya, itu sendiri sebenarnya sudah dalam wacana ya. Jadi itu sebenarnya sudah dalam wacana 5 bulan yang lalu saat kami awal-awal akan membentuk suatu korwil dulu. Dan ini juga kami ngobrol dengan Papi, saya pribadi ngobrol dengan Papi itu 2 hari yang lalu malam. Itu juga sudah dalam wacananya Papi Tomli. Gitu. Jadi ini sejalan dengan apa yang menjadi tupoksi dari DPR yang terutama di Papi Tomli. Ke arahnya ke situ, UMKM, koperasi, kemudian nanti bagaimana pariwisatanya dan seterusnya, dan ada bantuan-bantuan apa nanti itu sudah dalam wacana Pak Pitomdi. Dan saya harap apa yang saya sampaikan lakukan ini kan karena sudah berjalan, nanti intinya tinggal mensinkronkan saja dengan Pak Pitomdi bisa berjalan baik di Bali. Ini sudah dalam wacana, jadi sangat baik sekali. Ini luar biasa itu. Kalau memang diizinkan, artinya kan saya bisa ngambil langkah untuk memasukkan Sobat Ngarit ini di sub usaha. Karena selama ini UMKM yang tergabung di yang saya kelola buatkan memang wadah untuk teman-teman semua sudah tersentuh oleh pemerintah. Bahkan bantuan-bantuan dari pemerintah itu sampai dengan akhir tahun 2024 kemarin masih tetap tersalurkan. Alhamdulillah. Yang pasti itu sudah ini ya, sudah dalam wacana dan memang sesuai dengan yang diminta Pak Pitomli. Juga dia di DPR bidangnya pas di situ. Kemarin sempat disinggung ke situ bagaimana Sobat Ngarit ini untuk dibuatkan legalitasnya, kemudian dibuat struktur kepengurusan dan seterusnya, itu juga kita sampaikan. Tetapi tetap ini menunggu persetujuan dari Mas Iun gitu. Bagaimana ke depannya. Dan tadi saat saya WA Pak Pitomli, disampaikan Pak Pitomli besok itu ada pertemuan bertiga antara Mas Anas, Mas Roni dengan Mas Yun untuk membahas itu, dan insya Allah lusa akan ada hasil katanya, nanti akan disampaikan ke Pak Pitomli, nanti akan disampaikan ke kita, entah itu langsung Pak Pitomli menyampaikan, entah nanti dia menyampaikan ke saya. Dan itu semua insya Allah bisa terlaksana baik di Sobat Ngarit ketika Sobat Ngarit sudah ada legalitasnya jelas, ada struktur kepengurusan, dan ada ada ADRT jelas, sehingganya bantuan-bantuan dari bawah dan visi misi yang akan dilaksanakan Pak Pitomli bisa benar-benar jalan sesuai apa yang diinginkan Pak Prabowo sekarang sebagai presiden yang pro sekali dengan petani-petani dan UMKM. Ya, pada intinya sih Sobat Ngarit
terlebih dahulu didaftarkan dulu di Kemenkumham, Iya. baru kita bisa berbicara yang lebih menuntut kepada pemerintah, begitu kurang lebihnya Bang ya. Ya, kira-kira begitu yang disampaikan Bapak Tomli. Siap, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya besok harus berangkat subuh. Jika diizinkan dan mohon izin untuk semuanya, saya izin turun. Mudah-mudahan acaranya besok berjalan lancar, tidak ada halangan, dan bisa jadi suatu wadah yang mempererat tali silaturahmi Sobat Ngarit di Bali. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Ya. semuanya. Yang pasti perlu kalian ketahui, saya di Sobat Ngarit bukan siapa-siapa. Saya sama kayak kalian semuanya. Kita semua satu keluarga. Jadi jangan sampai nanti ada pikiran yang aneh-aneh ke saya. Jadi saya sama kayak kalian semuanya. Hanya kebetulan saja kemarin saya sempat ngobrol dengan Papi dan saya sedikit punya informasi untuk disampaikan. Gitu. Oke. Makasih ya semuanya. Saya izin turun semuanya. Sehat-sehat. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.